apa? DV ya tentunya ini bisa diaproksimasi lagi gitu ya. DV itu tadi, nah ini bisa diaproksimasi oleh F aksen gitu ya. Di S0 yang kita tahu tepatnya, misalkan tadi sekitar 10, ya udah kita hitung aja dia 10 gitu misalkan. Dikali dengan delta S-nya berapa. Gitu. Jadi ini adalah delta V. Nah, delta V ini kita sebut dia sebagai absolute error. Jadi delta V ini kan selisih dari volume real dikurangi dengan volume aproksimasi. Gitu. Ini kan selisih dari volume sebenarnya gitu ya, sebenarnya dengan dan volume aproksimasi. Nah, aproksimasi ini adalah Fs0, Fvs0, sebenarnya itu adalah Fs0 ditambah delta S. Nah, ini disebut delta V ini kita sebut sebagai absolute error gitu. Absolute error berarti error absolut, kesalahan absolut, kesalahan mutlak, atau ya bolehlah error absolut. Dan kita punya error relatif, artinya dia relatif terhadap si kubusnya saja, terhadap si tadi kita V-nya pas nyatanya berapa gitu, bukan pas nyatanya ya, V saja. Gitu. Jadi artinya delta V dibagi dengan V. V-nya tentunya di sini Vs0 yang kita sudah hitung gitu ya, bisa hitung. Begitu. Jadi kalau tadi delta V disebut absolut mutlak, kalau ini relatif ya. Relatif error. Jadi kesalahan relatif. Relatif terhadap apa ya? Relatif terhadap misalkan tadi volume ya, terhadap volumenya. Ini gunanya buat apa ya? Gunanya ya buat tahu seberapa sih persen kesalahan kita terhadap volume aproksimasi. Gitu. Itu ya. Jadi kita punya dua ini, kesalahan mutlak dan kesalahan relatif. Nah, ini contohnya gitu. Contohnya ya, ada di contoh 2. Misalkan saya punya lingkaran gitu dengan kalau diukur itu 10 cm dan errornya itu kita pengennya 0,1. Jadi kalau misalkan errornya di pengukuran jari-jari itu 0,1, kira-kira kesalahan atau error di luas lingkarannya itu berapa? Nah, kita punya kalau misalkan tadi jari-jarinya itu 10 cm gitu ya, berarti luas lingkaran kita ya 100 pi cm kuadrat. Ini kan hampiran. Karena kan yang sebenarnya itu kalau 10 gitu ya lingkaran, maka lingkaran yang kita hasilkan atau digambar itu yang sebenarnya adalah 10 plus minus 0,1. Ini berhubungan dengan misalkan produksi koin gitu ya, produksi koin rupiah gitu misalkan di pabrik. Nah, pabrik itu namanya juga alat gitu, pasti ada error ya kan. Jadi ada yang benar-benar tepat 10, ada yang benar-benar ada yang 10,001 misalkan, ada yang 10,1. Jadi paling besar di set gitu di mesinnya itu adalah errornya paling besar itu 0,1 aja. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan di set, di koin dan diproduksi itu lebih besar, maksimum adalah 0,1 jari-jarinya, kira-kira luasnya akan berapa? Ini berhubungan sama apa sih sebenarnya? Karena kalau misalkan kita produksi koin, sebenarnya nggak ada hubungannya sama jurusan kalian ya. Ini pengetahuan umum aja gitu. Misalkan ini produksi koin di CBI gitu. Nah ini akan ngaruh ke cost-nya. Jadi cost yang koin kan pasti butuh bahan kan, dari logam misalkan, logam gitu. Jadi cost yang dibutuhkan untuk membeli logamnya berapa, itu kira-kira berapa sih gitu. Jadi yang harus dicadangkan atau di RAB-in gitu, kira-kira berapa gitu. Tentunya kalau misalkan kita sebagai
orang produksi ya kita bikinnya yang maksimum gitu ya 10 lebih dari 0,1 cm supaya nanti kalau ternyata yang dihasilkan itu 10,1 terus ya kita nggak akan nombok gitu istilahnya. Tapi kan malah kurang gitu ya bahannya. Jadi ini bisa berguna di situ kalau kita bisa cari tahu estimasi dari cost yang dibutuhkan untuk menghasilkan si koin gitu ya. Itu berapa. Nah, ini bisa menggunakan si error ini supaya ya cost kita itu yang kita ajukan itu bukan hanya titik gitu, tapi seperti selang gitu ya. Selang maksimumnya tuh segini gitu, 10,1. Jadi kita kalikan saja. Gitu deh. Karena koin itu mungkin kalau koin bukan luas permukaan ya, mungkin volume gitu. Jadi nanti juga butuh tebalnya berapa. Tapi ini misalkan gitu yang jadi patokan perhitungan cost itu adalah si luasnya. Misalkan gitu ya. Jadi ini bisa digunakan di situ. Bisa juga di yang lain gitu ya. Misalkan kalau spare part mobil gitu atau spare part motor gitu ada yang koin-koin juga ini bisa digunakan untuk si tim produksi mengetahui cost yang harus dikeluarkan itu berapa gitu. Kalau di kalian apa? Perminyakan, pertambangan, mungkin ditambang kali ya, logam kan banyak. Ya kasih, saya so tahu. Nah kayak gitu, ini adalah salah satu gunanya di situ. Nah kita diminta untuk menaksir kesalahannya itu berapa. Jadi kalau tadi kita tebak 10, berarti dia tepatnya adalah seri 100 pi. Berarti kesalahannya adalah tadi kita punya DL gitu didekati oleh delta L gitu. Delta L didekati oleh DL, yang DL-nya ini akan sama dengan gitu ya. Si L aksen di 0, berarti L aksen 10 dikali dengan delta L-nya berapa? Delta R-nya berapa? Kan R-nya tadi 10. Kita pengen R-nya itu maksimum ya 0,1. Gitu. Jadi delta R-nya, L aksennya itu adalah L aksennya 2 pi R, maka dia di sini 2 pi R-nya adalah 10 gitu ya. Delta R-nya tadi bisa positif 0,1 atau negatif 0,1. Gitu. Maka DL-nya ini adalah plus minus 2 pi. Gitu ya. Jadi kesalahan dari luas permukaannya itu adalah 2 pi. Plus minus 2. Nah, kalau diminta untuk mencari relatifnya gitu ya, relatif berarti terhadap luas ya. Berarti berapa persen sih kesalahan kita gitu relatif terhadap luas kita ya, berarti 2 pi gitu ya. 2 plus minus 2 pi dibagi dengan L kita. L kita adalah 100 pi. Ini dikali 100% supaya dalam persen, maka ini akan menjadi 2%. Plus minus 2%. Jadi kesalahan relatif si luasnya itu adalah 2%. Begitu? Kita akan kerjakan 2 soal latihan ini setelah istirahat gitu ya. Coba cermati terlebih dahulu, nanti kita akan bahas beberapa soal tutorial. Oke deh, boleh istirahat 5 menit. Siapa yang mau ke toilet, siapa yang mau ngambil minum juga boleh, gitu ya. Saya siapkan untuk diskusinya berbeda.